dari seluruh keberadaan manusia, kekhawatiran adalah racun ampuh yang merembes ke kedalaman kesadaran kita, menjerat pikiran kita, dan memenjarakan jiwa kita. Itu adalah racun yang perlahan-lahan menyusup ke dalam pikiran kita, meresap ke dalam pikiran kita, dan tindakan kita hingga menjadi bagian dari diri kita. Musuh ini yang diam-diam dengan cerdik menyamar sebagai pelindung atau penjaga kesejahteraan kita. Namun di balik selubungnya yang menipu, terdapat kekuatan yang mengikis kegembiraan kita, menghambat potensi kita, dan menjerat kita dalam belenggu kecemasan. Kekhawatiran adalah perwujudan ketakutan yang diproyeksikan ke masa depan. Hantu berbahaya yang memangsa ketidakpastian dan kerentanan kita. Ia berbisik keraguan yang tak henti-hentinya membentuk landscape bencana dan keputusasaan yang rumit, mengaburkan pandangan kita dan memutarbalikkan persepsi kita akan kenyataan. Dengan setiap pikiran gelisah yang tanpa sadar kita berikan pada kekhawatiran sebuah hadiah yang berharga, perhatian kita memberi makan binatang buas yang rakus ini dengan mengizinkannya untuk tumbuh lebih kuat, menjerat pikiran kita, dan menguras energi kita. Kita terjebak dalam siklus tanpa akhir yang terpaku pada skenario terburuk yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Kita menutupi diri kita dengan tabir kecemasan dan mati karena khawatir. Dan kita tidak pernah berhenti memikirkan alasannya. Khawatir itu seperti membawa ransel yang penuh dengan batu. Anda berpikir bahwa dengan khawatir, Anda sedang mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Namun kenyataannya, Anda hanya membebani diri sendiri sehingga semakin sulit untuk bergerak maju. Itu seperti mencoba untuk mengendarai mobil sambil lebih dominan melihat ke kaca spion dibandingkan dengan menghadap ke arah depan. Kamu mungkin melihat kemana saja kamu berada, tetapi kamu tidak akan bisa melihat kemana kamu pergi, dan kamu akan kehilangan peluang dan kemungkinan yang ada di depan. Menurut Sitara Mesar Maharaj, orang yang pikirannya tertekan tidak pernah bebas dari kecemasan. Penawar dari kekhawatiran tidak terletak pada alam eksternal, tetapi dalam esensi yang paling dalam keberadaan kita. Pada saat kita menyadari bahwa kekhawatiran hanyalah penjara yang kita buat sendiri, kita sadar akan kebenaran bahwa kita adalah arsitek realitas kita sendiri. Memiliki kemampuan untuk memilih fokus kita, untuk mengarahkan perhatian kita pada hal yang memberdayakan kita, mengangkat kita, dan memelihara jiwa kita. Ketika kita memberikan perhatian kita pada suatu pemikiran atau keyakinan, kita tidak hanya memberinya makan, tetapi menjadi terjalin dengan energinya. Kita terhubung dengannya, dan itu menjadi bagian dari diri kita. Itulah sebabnya, mengeluh atau khawatir tentang sesuatu hanya memperkuat kehadirannya dalam hidup kita. Jika kita ingin membuang sesuatu dari hidup kita, maka kita harus berhenti memberikan perhatian kita. Ketika kita menarik energi kita dari apa yang kita lakukan, hal-hal yang tidak kita inginkan akan layu dan lenyap. Ini adalah sebuah paradoks kehidupan yang aneh, bahwa hal-hal yang tidak kita inginkan tampaknya tetap ada dalam kenyataan kita, sementara hal-hal yang kita inginkan seringkali luput dari perhatian kita. Hal ini karena kita telah dikondisikan untuk fokus pada hal-hal negatif untuk diberikan kepada kita. Perhatian pada apa yang kita takuti atau benci, semuanya adalah energi, dan pikiran kita, emosi dan keyakinan adalah getaran yang menciptakan realitas kita. Ketika kita khawatir, kita mengirimkan sinyal proyeksi perhatian kejadian ketakutan dan kecemasan yang menarik lebih banyak hal yang sama ke dalam hidup kita. Kita benar-benar menciptakan hal yang sangat kita khawatirkan.
itu seperti ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Pikirkan seperti ini. Bayangkan, Anda adalah sebuah stasiun radio yang menyiarkan sinyal Anda ke seluruh dunia. Ketika Anda khawatir, Anda menyetel frekuensi ketakutan dan mentransmisikan sinyal itu ke dalam ruang kuantum tak terbatas. Dan seperti radio, Anda akan menarik kembali kepada apapun yang cocok dengan frekuensi tersebut. Mengkhawatirkan sesuatu adalah bentuk perlawanan kita menolak apa yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi dengan melakukan itu, kita sebenarnya memberinya lebih banyak kekuatan dan energi. Kita di sini, kita harus belajar untuk menyerah dan percaya pada alam semesta. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan tertinggi kita. Meskipun kita tidak dapat melihatnya saat ini, percaya bahwa kita didukung dan dibimbing oleh alam semesta yang penuh kasih, yang ingin kita berkembang, dan percaya bahwa kita memiliki kekuatan dalam diri kita untuk menciptakan kenyataan yang kita inginkan. Khawatir itu seperti mencoba mengendalikan cuaca. Anda tidak bisa mengubah hujan, angin, atau matahari. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin datang dan menikmati keindahan setiap musim. Khawatir hanyalah sebuah penyalahgunaan imajinasi kita. Cara untuk menciptakan ilusi masa depan yang tidak kita inginkan, menghalangi kita memperoleh pengetahuan dan menghambat kemajuan kita. Hanya ketika kita melepaskan kekhawatiran kita dapat memenuhi keinginan kita. Apapun yang ingin kita lakukan, kita harus lakukan tanpa rasa cemas. Kita harus mempunyai keyakinan dan kepastian bahwa hanya apa yang sudah ditakdirkan, terjadilah itu yang akan terjadi. Kita tidak boleh khawatir dengan sia-sia, namun mempunyai kepedulian yang sejati. Ketika rasa khawatir menyusup ke dalam pikiran kita tanpa sebab yang nyata, sehingga mendistorsi persepsi kita akan kenyataan yang ada di indera kita dan tubuh kita dan menyebabkan ketidakbahagiaan. Kita terus-menerus khawatir tentang masa depan. Pertanyaan-tanya apa yang akan terjadi dan bagaimana hal itu akan terungkap. Kisah sedih tentang kekhawatiran tentang masa depan adalah hal yang biasa. Masa depan tidak perlu membuat kita cemas karena hal itu adalah hal yang biasa. Momen saat ini yang benar-benar penting. Dengan memusatkan perhatian pada saat ini, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan dalam hidup kita. Masa depan tidak pasti, dan masa lalu telah berlalu. Khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan hanya merampas kegembiraan dan keindahan saat ini dari diri kita. Ibarat terlalu sibuk mencapai tujuan hingga lupa menikmati perjalanan. Ada berkah yang halus yang merasuki alam semesta dan mengalir melalui setiap makhluk hidup. Itulah energi penciptaan, kekuatan yang membentuk kosmos dan memunculkan segala sesuatu. Bentuk kehidupan energi ini selalu hadir, selalu tersedia bagi mereka yang mencarinya. Tetapi bisa sulit untuk mengakses ketika pikiran kita dikaburkan oleh kekhawatiran dan kecemasan. Ketika kita khawatir, kita menciptakan penghalang antara diri kita sendiri dan energi ilahi. Ini pikiran kita menjadi berat dan padat, dan kita kehilangan kontak dengan getaran halus alam semesta. Kita mungkin merasa terisolasi, terputus dari arus kehidupan, dan tidak yakin akan tempat kita di dunia. Tetapi ketika kita melepaskan kekhawatiran dan merangkul keyakinan dan kepercayaan, kita membuka diri terhadap kemungkinan yang tak terbatas dari alam semesta. Dan kita membiarkan diri kita dibimbing oleh yang ilahi untuk mengalir bersama arus ciptaan dan menerima berkah yang diperuntukkan bagi kita sejak kita dilahirkan. Kalau kita tetap jujur pada diri sendiri dan yakin dengan kemampuan kita bisa mencapai tujuan kita tanpa rasa khawatir. Khawatir itu ibarat awan gelap yang menghalangi pancaran potensi diri kita dan menghalangi kemampuan kita memperoleh ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual. Khawatir itu seperti energi negatif
yang membawa hasil negatif kepada kita. Makhluk spiritual kita terus-menerus menciptakan realitas kita melalui energi yang kita pancarkan. Getaran energi kita menarik hasil, baik positif atau negatif. Jadi penting untuk memancarkan energi positif untuk menarik hasil positif. Oleh karena itu, sangat penting untuk bergerak mengarah ke tujuan kita tanpa kekhawatiran atau ketakutan. Kita harus memiliki keyakinan pada alam semesta dan percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk terjadi akan terjadi. Kekhawatiran adalah racun pencegahan yang besar. Jangan biarkan hal itu memakan Anda. Sebaliknya, rangkulah saat ini dan jalani hidup Anda sepenuhnya. Anda adalah orang yang kuat, menjadi cahaya, dan energi Anda memiliki kemampuan untuk mengangkat dan menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Semoga video ini beresonansi dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.